Soal seperti ini, yaitu soal error recognition, tentunya Anda disuruh memilih satu jawaban yang salah dari 4 jawaban yang di garis bawah tersebut. Mari kita cermati satu persatu ya. Untuk jawaban A, mari kita bahas. Saya kutip untuk jawaban yang A saja. Nah, artinya option A itu ditanyain apakah betul kalau ditulis pakai are warned, diperingatkan ya. Nah, kalau Anda ingin tahu jawaban ini benar atau salah, Anda harus tahu dulu ini materi apa kan gitu ya. Apakah ini materinya benar, materinya apa Pak? Ini kayaknya passive voice. Betul, tetapi soal ini bukan penekanan pada passive voice. Penekanan soal ini adalah pada kata to be, are. Are di sini benar atau salah? Itu yang ditanyakan. Kalau Anda ingin tahu jawaban A itu benar atau salah, to be, are itu sudah benar atau belum, Anda harus memahami sebuah teori, namanya pahami teori Concord. Apa itu Concord? Concord itu adalah persesuaian. Ya, semisal kalau ada subjeknya he, ini pakai is atau pakai are. Nah, itu namanya persesuaian. Nah, Anda bisa mengukur jawaban to be, are itu benar atau salah. Berarti kan harus pamit kepada subjek. Nah, subjek itu sampean cukup perhatikan saja preposisi of yang pertama. Nah, sebelum preposisi itu ada a number. Nah, urusannya di sini, a number ini kelompok subjek tunggal atau subjek jamak. Mari kita cermati ya untuk teori Concordnya. Adik-adik semuanya, di dalam teori Concord itu ada kata the number of sama a number of. Saya kupas terlebih dahulu yang the number of. The number of itu sampai cukup perhatikan yang saya tulis warna kuning, yaitu the. The kalau diikuti number ya, jadi syaratnya ini the hanya bisa diikuti number saja, aturan yang akan saya ceritakan ini nanti. Kalau ada kata the diikuti number, ini tunggal atau jamak. Oke, diperhatikan saja kata the. The dalam bahasa Inggris disebut sebagai artikel untuk menyatakan hal yang sudah spesifik ya, hal yang sudah spesifik. Tetapi kalau a itu digunakan untuk hal-hal yang masih umum. Misalnya, I have a book, sebuah buku, tapi belum jelas bukunya yang mana. Ya, berarti itu masih umum kalau pakai a. Tapi kalau pakai the itu sudah spesifik, sudah jelas. The number of berarti sudah spesifik, bukan umum. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda semuanya membandingkan spesifik sama umum. Itu lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang umum. Kalau begitu, kalau the itu sudah disebut khusus, maka the dianggap tunggal kalau digabung dengan number. Ya, berarti kalau ada kata the number, sampean harus ingat ini kategori subjeknya tunggal. Ingat ya. Cara mengingatnya gimana Pak? Biar saya nanti selalu ingat bahwa the number of itu adalah tunggal. Maka sampai perhatikan saja kata the itu diawali dengan huruf T. Diawali dengan huruf T. The itu T. Dianggap saja T tunggal gitu saja. Ya. T itu tunggal. Berarti kalau ada kata the number of dianggap
tunggal. Kalau ada the-nya, T itu. Nah, kalau begitu disebut sebagai subjek tunggal. Terus predikatnya apa nanti? Predikatnya selalu ada huruf S-nya. Is, was, dan sebagainya itu bisa Anda baca. Maka kita buat perjanjian. Kalau ada belakangnya S seperti itu, kita namai PX, predikat X gitu aja. Jadi kalau ada huruf S kita sebut PX. Gitu ya. Itu untuk yang the number of. Sekarang yang a number of. A number sudah kita sepakati tadi masih umum kalau ada kata a. Berarti ini kategorinya subjek jamak. Kalau subjeknya jamak berarti predikatnya nanti harus apa, Pak? Predikatnya enggak boleh ada huruf S-nya. Yang ada huruf S-nya itu adalah subjeknya tunggal. Karena ini a number itu dikategorikan jamak, maka enggak boleh ada huruf S-nya. Biar saya ingat terus gimana, Pak? Cara mengingatnya a number. Huruf A, Anda perhatikan. A itu disebut saja deh, akeh. Nah, gitu ya. Kalau A, akeh berarti jamak. Kalau jamak tidak boleh ada huruf S-nya. Nah, sekarang Anda perhatikan. Ya. Berarti a number of itu sudah benar, Pak, diikuti are worn. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi are worn itu sudah benar karena ada kata a number of. Berarti jawaban A benar. Oke. Sekarang untuk yang B. B ini sudah benar atau belum? Kita lihat. Nah, di sini ada kata feeding. Feeding ini tulisannya benar atau salah? Anda perhatikan bahwa di di kata-kata sebelumnya ada kata warn. Warn itu artinya memperingatkan. Kalau pasif diperingatkan. Sampai harus ingat sebuah bab. Ya, warn itu kategorinya apa? Kategorinya adalah teori to infinitive. Kok bisa, Pak? Warn itu dikategorikan to infinitive. Nah, to infinitive yaitu to verb 1 itu digunakan kapan? Itu pertanyaan yang harus Anda pahami. Ya, to infinitive itu digunakan kapan, Pak? To infinitive yaitu digunakan apabila di depannya ada kata kerja yang menyatakan maksud. Warn, diperingatkan. Seseorang memperingatkan Anda, punya maksud enggak? Punya kan? Berarti kalau begitu setelah warned, kok ada kata kerja? Kata kerjanya harus ditulis dalam bentuk to verb 1. Misalnya to go, nggak boleh ditulis go, apalagi going. Berarti di soal itu feedingnya salah. Harusnya ditulis pakai not to feed. Dilarang untuk memberi makan. Nah, seperti itu ya, feeding itu dilarang untuk memberi makan. Jawaban B seharusnya tidak demikian menulisnya. Oke, saya buatkan contoh. I warn him not to cheat my test. Saya memperingatkan dia untuk tidak mencontek tes saya. Anda perhatikan di situ ada kata warn. Saya memperingatkan dia pasti punya maksud. Kalau ada maksud berarti harus pakai to verb 1. Ya, maksud atau tujuan. Contoh lagi, I want to go.
Want itu kata kerja maksud, berarti harus diikuti to go, harus diikuti to verb 1. Nah, seperti itu. Itu kategorinya kata kerja punya maksud atau kata kerja punya tujuan. Selain want apa saja? Sampean harus memahami itu. Selain want, sampean harus memahami nah. Ya. Oke, feeding salah ya, seharusnya to feed ya. Oke. Nah, kata kerja yang punya maksud itu banyak sekali. Di sini saya tuliskan beberapa yang mudah-mudahan nanti bisa membuat sampean paham atau mengerti ya. Yaitu kata want, menginginkan atau warned, memperingatkan. Pasti Anda punya maksud. Kalau Anda bertanya, pasti punya maksud. Ya kan? Kalau Anda berharap, pasti punya maksud, sama dengan expect gitu. Itu tulisannya maaf, itu salah, itu seharusnya expect pakai C. Ya, salah ketik, mohon maaf. Terus di sini ada kata beg, meminta, pasti punya maksud. Jadi kata-kata kerja yang saya tulis ini semuanya adalah kata kerja punya maksud. Bisa sampean perhatikan itu singkatan depan yang saya tulis. Wah, bini muda protes. Cara mengingat kata kerja punya maksud seperti itu. Begitu ya.